Shalom, perkenalkan nama saya Hertika Harefa. Saya mahasiswi STTIMA Jakarta semester 5. Hari ini saya akan membagikan relevansi surat 1 dan 2 Korintus untuk menunjang pelayanan hamba Tuhan di gereja masa kini. Surat 1 dan 2 Korintus ini ditulis langsung oleh Paulus. Ia mengajar berbagai nasihat kepada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi berbagai tantangan, seperti permasalahan yang ada di dalam gereja. Dan masalahnya seperti perselisihan antar jemaat, bahkan penyalahgunaan tentang kasih karunia, terlebih etika di dalam kekristenan, dan banyak hal lagi yang akan dihadapi oleh gereja masa kini. Untuk itu, surat Paulus ini akan memberikan nasihat dan bimbingan pedoman sebagai hamba Tuhan untuk menjalankan pelayanan yang integritas dan setia kepada Tuhan. Pemahaman tentang pelayanan yang sejati. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5-9, Paulus ini menggambarkan pelayanan sebagai seorang yang hanya menanam dan menyiram, tetapi tidak memberi pertumbuhan, sebab yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Prinsip ini mengajarkan kepada kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus melihat bahwa yang bekerja adalah Tuhan, dan manusia tidak berhak untuk mencari pujian, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang sejati adalah yang berfokus pada kehendak Allah, bukan pada ambisi pribadi atau keberhasilan duniawi. Jadi, apa sih relevansi bagi gereja dan hamba Tuhan saat ini? Hamba Tuhan zaman sekarang harus menyadari bahwa setiap pelayanan yang mereka lakukan harus mengutamakan Tuhan. Sebagaimana Paulus menegaskan dalam surat-suratnya, pelayanan bukanlah soal kekuatan pribadi, melainkan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Gereja juga harus mengingat bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba Tuhan saat ini, hasilnya akhirnya bergantung kepada kerja Tuhan, bukan pada kemampuan manusia semata. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu pentingnya persatuan dan rekonsiliasi dalam gereja. Surat 1 Korintus banyak membahas masalah perpecahan di antara jemaat. 1 Korintus 1 ayat 10-17, dan Paulus menegaskan pentingnya persatuan di dalam satu tubuh Kristus. Meski ada berbagai perbedaan dalam jemaat, seperti karunia rohani, latar belakang, semua jemaat adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Paulus menekankan bahwa perpecahan antara gereja dapat merusak kesaksian gereja kepada duniawi. Lalu, apa relevansi bagi hamba Tuhan saat ini? Gereja modern seringkali menghadapi banyak tantangan perpecahan di dalam gereja, baik itu karena perbedaan doktrin, pandangan, atau bahkan cara beribadah. 1 Korintus ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan, kita dipanggil untuk bersatu di dalam Kristus. Hamba Tuhan perlu menekankan persatuan gereja dan bersatu di dalam Kristus, dan pentingnya rekonsiliasi untuk membangun tubuh Kristus yang utuh. Sebagaimana pemimpin gereja, mereka harus memberi contoh dalam meredakan konflik dan membangun hubungan yang sehat antar jemaat. Poin yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah tanggung jawab dalam menggunakan karunia rohani untuk membangun gereja. Paulus memberikan petunjuk tentang penggunaan karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14, ia menegaskan bahwa setiap karunia rohani yang diberikan untuk membangun tubuh Kristus bukan untuk kepentingan pribadi atau kebanggaan pribadi. Bahkan dalam 1 Korintus 13, ia mengingatkan bahwa tanpa kasih, karunia rohani tidak memiliki arti apa-apa. Lalu apa relevansinya bagi kita saat ini? Hamba Tuhan dan jemaat perlu memahami bahwa karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan itu adalah untuk pelayanan.
bukan untuk dipamerkan atau disalahgunakan. Hamba Tuhan harus mengajarkan kepada jemaat menggunakan karunia-karunia ini dalam kasih dan untuk tujuan memuliakan Tuhan serta membangun gereja. Dari ketiga poin yang sudah kita dengar bersama-sama, ada pun kesimpulan yang perlu kita lihat. Dari surat 1 dan 2 Korintus sangat relevan bagi gereja dan hamba Tuhan masa kini. Dan banyak aspek pelayanan. Dalam konteks pelayanan, surat-surat ini mengajarkan kita 3 hal penting. 1. Memahami bahwa pelayanan adalah panggilan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pencapaian pribadi. Kedua, menjaga persatuan gereja dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun tubuh Kristus. Ketiga, menggunakan karunia-karunia rohani untuk melayani dan membangun gereja dengan kasih sebagai landasan utama. Gereja perlu memberi perhatian lebih pada pengajaran mengenai penggunaan karunia rohani dan pentingnya persatuan. Hamba Tuhan harus menjadi teladan dan menerapkan prinsip pelayanan yang benar dan menjauhkan diri dari segala perselisihan yang dapat merusak kesaksian gereja. Dengan demikian, gereja akan terus bertumbuh dalam iman, persatuan, dan kasih dan melayani dunia dengan kesaksian yang berdaya guna. Bisa saya bagikan, sampai ketemu di lain waktu.